Bab 4. Sistem komputer. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer, bagaimana sistem komputer bekerja, dan bagaimana data dikodifikasi. Peta konsep. Perangkat lunak, 1. Aplikasi 2. Sistem operasi. Sistem komputer, 1. Interaksi antarmuka perangkat, 2. Permasalahan dan spesifikasi perangkat, 3. Sistem biner. Perangkat keras, 1. Input 2. Proses 3. Output 4. Storage. Pengantar sistem komputer. Komputer, adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input, perintah, memproses, proses, data masukan tersebut, memproduksi keluaran, output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder, secondary storage. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Perangkat keras, hardware, adalah komponen fisik dari komputer dan perangkat lunak, software, adalah program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Sebuah sistem komputer sederhana tampak pada gambar berikut. Peranti masukan mengirimkan data ke dalam komputer seperti keyboard, scanner, kamera digital, dan lainnya. Peranti. Pemroses pada komputer mengolah data tersebut dan mengirimkan hasil pengolahan ke peranti keluaran seperti layar komputer, printer, speaker, dan lainnya atau menyimpannya ke penyimpan sekunder. Saat ini, ponsel pintar, smartphone, telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemroses, prosesor, memori dan penyimpan, storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. 1. Perangkat masukan, input devices. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti berikut. Mouse atau tetikus. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Tunjuk, point, posisikan. Mouse akan menunjuk ke suatu objek antarmuka di layar komputer. Klik kiri, left klik menekan tombol mouse sekali dan segera melepaskannya. Klik ganda, double klik menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse. Klik kanan, right klik kanan dapat dilakukan 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol berikut. Tipe Writer keys, tombol untuk mengetik, yang terdapat huruf, alfabet, angka, numerik, dan tanda baca, punctuation. B. Function keys, tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard bagian atas untuk fungsi khusus. C. Numeric keypad, tombol khusus angka, numerik, tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Numeric keypad juga memiliki pengendali kursor jika tombol numlock hidup. Cara kerja keyboard. 1. Ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. 2. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol ditekan. 3. Sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Jenis-jenis keyboard. Ada beberapa jenis keyboard yang berhubungan dengan penataan tombol pada keyboard, biasanya untuk menangani bahasa yang berbeda, di antaranya, yaitu seperti berikut. A. Keyboard QWERTY. B. Keyboard Dvorak. C. Keyboard Glockenberg. D. Keyboard Maltron. E. Keyboard virtual. Scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner, yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Joystick. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol.
Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Microphone. Microphone adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer, atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Barcode reader, barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. 2. Pemroses. Data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu seperti berikut. A. Unit pusat pemrosesan, Central Processing Unit. Central Processing Unit, CPU, adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, di antaranya register, unit kendali, control unit, CU, dan unit logika aritmatika, arithmetic logic unit, ALU. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk peranti input-output dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central prosesor atau mikroprosesor, random access memory, RAM. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. RAM adalah memori elektronik, di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi, keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Read-only memory, ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting, instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input-Output System, BIOS. Layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer, seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan, seperti cathode ray tube, CRT, liquid crystal display, LCD, dan light emitting diode, LED. Printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan di antaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. 4. Peranti penyimpanan sekunder, secondary storage device. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Peranti penyimpanan sekunder di antaranya seperti berikut. Hard disk drive, HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat, cakram, disk tipis. Saat ini, 2020, kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi, dari 256 GB, hingga 18 TB, terabyte. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang bahkan ketika tidak ada daya listrik, bersifat non-volatile. Solid State Drive, SSD. Solid State Drive, SSD, adalah peranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, pemutar fisik, dan head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada HDD. Flash Drive. Flash Drive berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portabel. Flash Drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk, 2018, bervariasi mulai dari 8 GB, 256 GB, bahkan sampai 2 TB. Flash drive biasanya digunakan untuk penyimpan data, data backup, dan alat pemindahan data. Cara menggunakan flash drive dengan memasukkannya ke port USB pada komputer, laptop, atau notebook.
Tunggu beberapa saat sampai komputer mendeteksi adanya hardware baru yang telah ditambahkan. Compact Disc (CD). CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital, CD-DA. Memory card atau SD, Secure Digital Card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portabel seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Di dalam memory card terdapat Content Protection for Recordable Media, CPRM, untuk mencegah pembajakan serta adanya fitur Write Protect yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Teknologi penyimpanan awan, Cloud Storage. Saat ini, kebutuhan penyimpanan data terus berkembang sehingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi cloud storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider, ISP. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Cloud storage memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan penyimpanan data pada memori fisik konvensional, antara lain seperti berikut. A. Data dapat diakses menggunakan peranti apapun dan dimanapun, asal terkoneksi dengan internet. Artinya, jika salah satu peranti rusak atau hilang, data tetap dapat diakses dengan peranti lain. B. Pengguna dapat berbagi, sharing, data di server ke pihak-pihak lain dengan cepat dan mudah. C. Penyedia layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. 5. Peranti lainnya. Pada sebuah komputer, beberapa peranti penting lain yang harus ada seperti mainboard, motherboard, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Peranti tersebut diantaranya seperti berikut. Graphical Processing Unit, GPU. Unit pemrosesan grafis, GPU, adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke peranti tampilan komputer. GPU biasanya digunakan pada embedded system, sistem tertanam, ponsel, komputer pribadi, PC, workstation, dan konsol game. GPU modern sangatlah efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Strukturnya yang sangat paralel membuatnya lebih efisien daripada unit pusat pemrosesan, CPU. Pada komputer pribadi, GPU biasanya muncul dalam bentuk video card atau tertanam di motherboard. Aktivitas individu. Aktivitas SK K701, pengenalan perangkat keras. Dari bentuk dan ciri benda berikut, kategorikan perangkat keras tersebut dalam kelompok input, prosesor, output, atau storage.